السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Biografi tokoh intelektual Islam Ibnu Rushd. Riwayat hidup Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd yang lahir di Cordoba pada tahun 520 Hijriah 1126 Masehi dari keluarga hakim. Setelah menguasai fikih, ilmu kalam, dan sastra Arab dengan baik, ia menekuni matematika, fisika, astronomi, kedokteran, logika, dan filsafat. Ia berhasil menjadi ulama dan sekaligus filsuf yang tak tertandingi. Setelah diperkenalkan oleh Ibnu Tufail kepada Sultan Daulah Muwahhidun, Sultan Abu Yakub Yusuf pada tahun 564 Hijriah 1169 Masehi meminta Ibnu Rushd menulis ulasan atas karya-karya Aristoteles. Ibn Rushd memiliki nama nisbat Al-Qurtubi dan Al-Andalusi. Tanggal dan bulan kelahirannya tidak diketahui secara pasti. Namun telah jelas bahwa Ibn Rushd, sang cucu, ini lahir sebulan sebelum kematian sang kakek, yaitu pada tahun 1126, 520 Hijriah. Atau sekitar 15 tahun setelah kematian Abu Hamid Al-Ghazali, seorang tokoh yang cukup penting dalam kaitan dengan pembahasan pemikiran Ibn Rushd. Ayahnya bernama Ahmad Ibn Muhammad, 487–563 Hijriah, adalah seorang faqih terkemuka dan juga pernah menjabat sebagai kadi di Cordova. Demikian juga kakeknya yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Miliki, adalah seorang faqih bermadzhab Maliki dan hafiz terkemuka pada zamannya. Di samping pernah menduduki jabatan sebagai Qadi Al-Qudah, semacam hakim agung, di kota yang sama untuk seluruh Andalusia. Pada mulanya Ibnu Rushd mendapat kedudukan yang baik dari Khalifah Abu Yusuf al-Mansur. Masa kekuasaannya 1148 sampai 1194 Masehi, sehingga ia pada waktu itu Ibnu Rushd menjadi raja semua pikiran, tidak ada pendapat kecuali pendapatnya, dan tidak ada kata-kata kecuali kata-katanya. Akan tetapi, keadaan tersebut segera berubah karena ia dipersonanongratakan oleh Al-Mansur dan dikurung di suatu kampung Yahudi bersama Alisanah sebagai akibat fitnahan dan tuduhan telah keluar dari Islam yang dilancarkan oleh golongan penentang filsafat, yaitu para fuqaha masanya. Dalam beberapa bahasa di dunia barat, nama Ibn Rushd ditulis dan diucapkan bermacam-macam, seperti Ibn Rosdin, Filius Rosadis, Ibn Rushd, Ben Raksid, Ibn Rushd, Ben Reschet, Aben Rast, Aben Rois, Aben Rast, Aben Rust, Afen Rost, Afenris, Adferois, Ben Raust, Afenroid, Aferoista, dan sebagainya. Hanya saja dari sekian banyak nama yang diucapkan, yang sangat terkenal dan biasa dipergunakan untuk menyebut Ibn Rushd adalah nama Averroes atau Ibn Rushd. Di Barat, Eropa, Ibnu Rushd dikenal dengan nama Averroes dan dialah filosof Islam yang terkenal dan paling berpengaruh di Eropa, terutama terhadap skolastik Latin lebih-lebih besar daripada Ibu Sina, Avicenna. Kayanya yang menyebabkan sangat berpengaruh di Eropa itu ialah hasil karangannya dan terjemahannya dalam bahasa Arab tentang filsafat Aristoteles. Eropa dapat mengenal Aristoteles lebih banyak berkat Ibnu Rushd di Eropa. Di bawah asuhan keluarga yang terdidik dan terpandang, serta kondisi politis inilah Ibn Rushd lahir dan berkembang menjadi dewasa. Ia mempelajari ilmu fikih dan ayahnya,
Sehingga dalam usianya yang masih muda Ibn Rushd telah menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Pendidikannya dimulai sejak kecil di keluarganya yang alim. Kakek dan ayahnya adalah penganut mazhab Maliki. Ibnu Rushd juga meriwayatkan hadis dan menghafal Al-Muwatta, karya Imam Malik atas bimbingan sang ayah. Setelah menginjak remaja, ia terdorong keluar dari lingkar keluarga dalam menuntut ilmu. Para fuqaha yang menonjol di kawasan Andalusia kala itu didatangi Ibnu Rushd sebagai guru untuk ditimba ilmunya. Di antara para fuqaha itu antara lain Abu Al-Aim Bashkawal, Abu Marwan bin Masarah, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Abdullah Al-Maziri, dan Abu Muhammad bin Ris. Dalam bidang kedokteran ia belajar pada Abu Ja'far Harun At-Tirjali dan Abu Marwan bin Harbul. Dalam bidang filsafat, Ibn Rushd belajar pada Ibn Bajjah, yang di barat dikenal dengan Afin Pach, filosof besar di Eropa sebelum Ibnu Rushd. Selain itu, ia juga berhubungan dengan Dr. Abu Marwan bin Zuhr dan Raja Dinasti Muwahhidun. Pada tahun 1153 Ibn Rushd pindah ke Maroko, memenuhi permintaan Khalifah Abd al-Mu'min, Khalifah pertama dari dinasti Muwahhidin. Khalifah ini banyak membangun sekolah dan lembaga ilmu pengetahuan. Ia meminta Ibn Rushd untuk membantunya mengelola lembaga-lembaga tersebut. Pada tahun 1169 risalah pokok tentang medis, Al-Risalah, telah diselesaikannya, dan tahun yang sama pula, ia diperkenalkan oleh Ibn Tufail kepada Khalifah Abu Yaqub. Hasil dari pertemuan ini Ibn Rushd diangkat sebagai kadhi di Safile. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Diriwayatkan bahwa Ibn Rushd hanya 2 malam melewatkan begitu saja tanpa membaca dan menulis, yaitu malam meninggal ayahnya dan malam perkawinannya. Semenjak itu, ia mulai menafsirkan karya-karya Aristoteles atas permintaan khalifah tersebut. Keberhasilan menafsirkan karya-karya Aristoteles ini menjadikan ia terkenal dengan gelar Komentar Aristoteles. 2 tahun setelah menjadi kadhi di Safile, ia kembali ke Cordova menduduki jabatan Hakim Agung, Kadhi Al-Qudhat. Selanjutnya pada tahun 1182 ia bertugas sebagai dokter khalifah di Istana Al-Muwahhidin, Maroko menggantikan Ibn Tufail. Kehidupannya sebagian besar digunakan untuk menjalani tugas sebagai hakim dan dokter. Tapi di barat ia dikenal sebagai filosof yang banyak mengkaji dan mengomentari pemikiran Aristoteles. Ibnu Rushd termasuk seorang jenius yang pengetahuannya ensiklopedis. Ia banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang. Ia ahli hukum Islam, filsafat, cakap dalam kedokteran, kalam, bahasa, fisika, dan astronomi. Ia wafat pada sekitar tahun 595 Hijriah 1198 Masehi dengan meninggalkan banyak warisan keilmuan yang dikenal Barat dan Timur. Di dalam riwayat pendidikannya tergambar bagaimana Ibn Rushd termotivasi menggeluti bidang-bidang keilmuan, baik karena faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial tempat ia tumbuh dan berkembang. Di samping karena latar belakang keluarganya yang terpelajar dan mencintai ilmu, tampaknya kondisi alam Cordova pun sangat kondusif untuk kemajuannya dalam bidang-bidang keilmuan. Cordova saat itu tampaknya merupakan sebuah kota yang sangat prestisius, yang bisa disejajarkan dengan kota-kota utama seperti Athena, Roma, Iskandariah, dan Baghdad. Pendidikan Ibn Rushd sangat bagus.
Ibnu Rushd memanfaatkan lingkungan yang kondusif seoptimal mungkin untuk kegiatan keilmuan sampai-sampai ia tidak pernah absen dari kegiatan belajar setiap malam kecuali 2 malam, ketika ayahnya meninggal dunia dan malam pertama perkawinannya. Maka tidak heran jika akhirnya dia menjadi seorang tokoh yang dikagumi karena kemahirannya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu fikih, ilmu filsafat, dan ilmu kedokteran, serta ilmu matematika. Kemahiran di bidang ilmu fikih ini merupakan jasa ayahnya yang sekaligus merupakan guru pertamanya dalam bidang tersebut. Melalui pembelajaran dari ayahnya ini Ibnu Rushd dapat menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Selain dari ayahnya, penguasaan ilmu fikih ini diperoleh dari gurunya yang bernama Al-Hafiz Abu Muhammad Ibn Ris, Abu Al-Qasim, Ibnu Bashkwal, Abu Marwan, Ibnu Masarah, Abu Bakar Ibn Samhun, Abu Ja'far Ibn Abd al-Aziz dan Abdullah al-Zari. Masa karir intelektual politik Ibn Rushd. Ibn Rushd bukanlah filosof muslim pertama di Andalusia, karena sebelumnya telah muncul beberapa filosof dan ilmuwan penting di kawasan barat di dunia Islam itu, seperti Ibn Masarah al-Qurtubi, Ibn Hazm al-Qurtubi, Ibn Bajjah, dan Ibn Tufail. Akan tetapi Ibn Rushd dianggap oleh para ahli sebagai filosof muslim terbesar dari Andalusia, dan sebagaimana dinyatakan oleh Corbin masa Ibn Rushd merupakan puncak kebesaran filsafat Islam, yang setelah kematiannya tidak tampak kemunculan filosof besar dari wilayah negeri tersebut. Nurcholis Majid mencatat bahwa yang lebih menarik dari figur Ibn Rushd dalam peta dunia pemikiran Islam adalah kesungguhan dan ketulusannya melakukan upaya harmonisasi antar agama dan filsafat, yang kesungguhannya melebihi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan lainnya. Sebagaimana disebut di atas bahwa Ibn Rushd berasal dari keluarga yang mempunyai otoritas dalam hukum dan politik. Ayah dan kakeknya di samping sebagai faqih dalam mazhab Maliki juga pernah menduduki jabatan penting sebagai qadhi, maka demikian juga Ibn Rushd. Sebagaimana tergambar di atas, kiranya komitmen keilmuan dan kapasitas intelektual Ibn Rushd tidak diragukan. Dengan jelas sejarah menuturkan betapa Ibn Rushd bersungguh-sungguh dalam menggeluti berbagai bidang ilmu, khususnya filsafat Aristoteles, sehingga keuletannya sulit dicairkan bandingan dengan tokoh siapapun. Kecintaannya kepada ilmu telah tertanam sejak masa mudanya. Pada tahun 1153, 548 Hijriah, Ibn Rushd datang memenuhi undangan Khalifah Abd al-Mu'min di Istana Marakisi, Maroko, Maghrib. Pada saat Khalifah itu tengah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, madrasah-madrasah. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti apa tugas dan kedudukan Ibn Rushd sejak kedatangannya pertama kali ke istana itu. Dapat diduga bahwa kedatangannya saat itu adalah untuk diikutkan terlibat dalam pembinaan pendidikan lembaga-lembaga tersebut. Meskipun demikian Ibn Rushd tidak mengabaikan aktivitasnya dalam bidang astronomi dengan teropong bintangnya. Namun juga tidak diperoleh data memadai yang menerangkan seberapa lama Ibn Rushd berada di Maraki saat itu. Pada tahun 1169, 565 Hijriah, Ibn Rushd diangkat menjadi qadhi di kota Sheffield. Setelah 2 tahun menduduki jabatan tersebut, Ibn Rushd kemudian diangkat menjadi pejabat qadhi di Cordova pada tahun 1171, 567 Hijriah.
Dengan jabatannya yang terakhir ini Ibn Rushd sering melakukan perjalanan, dinas, dari dan ketiga kota besar di kerajaan Muwahhidin itu. Oleh karenanya kadang-kadang Ibn Rushd dapat dijumpai di Marakisi, kadang-kadang di Sheffield, dan kadang-kadang juga di Cordova. Kemudian pada tahun 1179, 575 Hijriah, Ibn Rushd diangkat menjadi kadi di Sheffield untuk kedua kalinya. Pada tahun 1182, 578 Hijriah, Ibn Rushd diundang ke Marikisi untuk diangkat menjadi dokter istana bagi Khalifah Abu Yaqub Yusuf, menggantikan Ibn Tufail. Meskipun telah meletakkan jabatannya sebagai dokter istana namun Ibn Rushd masih menjabat sebagai wazir. Akan tetapi tidak seberapa lama kemudian Ibn Tufail pun meninggal dunia pada tahun 1185, 580 Hijriah. Pada tahun 1184, 580 Hijriah, Khalifah Abu Yaqub Yusuf meninggal dunia dan kekuasaan digantikan oleh putranya, Abu Yusuf Yaqub yang bergelar Al-Mansur. Pada mulanya Khalifah baru ini memperlakukan Ibn Rushd dengan baik sebagaimana pendahulunya, dan Ibn Rushd pun masih sempat memperoleh penghormatan sebagaimana sebelumnya. Bahkan Ibn Rushd sangat bersahabat dengan Abu Yusuf Yaqub. Akan tetapi keadaan tersebut menjadi berubah sejak Khalifah Abu Yusuf Yaqub tidak mendapat dukungan dari para fuqaha Andalusia untuk melakukan serangan terhadap kaum Kristen Andalusia. Pada akhirnya Ibn Rushd menjadi korban fitnah, sehingga Ibn Rushd diberhentikan dari segala tugas dan kedudukan, lalu diusir dari Marakisi dan diasingkan ke Lucena, Lausanne, pada tahun 1195, sebuah kota kecil di sebelah tenggara Cordova, yang merupakan daerah pembuangan dan dulu merupakan pemukiman orang-orang Yahudi. Khalifah menjatuhkan putusannya itu semata-mata didasarkan atas laporan orang-orang yang mengadukan sikap, perilaku, dan pandangan teologis Ibn Rushd. Jadi Khalifah tidak menjatuhkan hukuman itu kecuali berdasar informasi-informasi yang diterimanya. Membicarakan Ibn Rushd sebagai seorang filosof bukanlah sesuatu yang asing, baik oleh umat Islam atau non-Islam terutama di dunia barat, karena ia terkenal dengan pemikiran filsafatnya, sehingga muncul suatu ungkapan. Aristoteles dikembalikan tanpa basa-basi ke barat yang merupakan dunianya bersama Averroes muridnya yang besar. Lain halnya membicarakan Ibn Rushd sebagai seorang politik tidak sepopuler dia sebagai seorang filosof. Sejarah tidak bersikap adil terhadap orang besar seperti Ibn Rushd mengenai jasanya di bidang politik. Kebesaran di lapangan falsafat dibesar-besarkan di zaman pertengahan. Baik hasil karyanya yang mengagumkan, dan kebesarannya di bidang kedokteran, astronomi dan lapangan ilmu lainnya. Tetapi di lapangan politik, tidak pernah disinggung kebesaran Ibn Rushd. Bukan tidak ada buku-buku hasil karyanya di dalam politik, bukan tidak pernah dia bekerja di lapangan pemerintahan. Dan tidak kurang pendapat yang dilahirkannya mempunyai nilai yang tinggi. Anehnya sejarah tidak memasukkan Ibn Rushd sebagai seorang politikus yang ulung yang sejajar kedudukannya dengan politik Islam lainnya. Kendati pun demikian, ada beberapa alasan untuk menelusuri pemikiran politik Ibn Rushd. Pertama, pemerintahan Islam di tempat kelahirannya, Andalusia, yang berjalan lebih kurang 8 abad yang mengakui kejayaannya, tidak mungkin kosong sama sekali dari seorang politikus. Kedua,
Aktivitas Ibnu Rus sendiri yang memberi komentar-komentar terhadap buku-buku dari filosof-filosof Yunani, Aristoteles dan Plato, tidak masuk akal. Sarjana seperti Ibnu Rus tidak mempunyai apa-apa dalam ilmu politik. Ketiga, Ibnu Rus termasuk salah seorang filosof Muslim tidak mungkin meninggalkan satu bagian dari falsafat yaitu ilmu politik. Bukti beliau pernah berpolitik. Ibnu Rus menjabat pekerjaan hakim dalam pemerintahan sampai tingkat yang tinggi yaitu sebagai Ketua Mahkamah Agung, Qadhi ol Jamaah. Jabatan hakim dipangkunya selama 16 tahun. 565 sampai 521 Hijriah. Ibnu Rus juga dikenal sebagai bapa sekuler di dataran barat ini membantah terhadap pemerintahan yang diktator pada masanya. Sebuah hukum yang dikatakan Ibn Rus dengan istilah yang diciptakannya sendiri dengan istilah wahdaniyah al-tasalut, kekuasaan yang egois. Sebagaimana telah ia tegaskan bahwa pemimpin yang zalim, Aladzi yakumu bei al-hukmi fisabili nafsihi, la fisabil ummah. Karya-karya Ibn Rus. Produktivitas karangan-karangannya itu karena dia memang sosok yang mengabdikan ilmu baik lewat belajar mengajar, membaca dan mengarang buku. Tidak satu hari pun yang lewat tanpa belajar kecuali 2 malam saja, yaitu malam perkawinannya dan meninggalnya sang ayah. 10. Ibnu Rushd memang banyak mengarang buku, tetapi yang asli berbahasa Arab sampai ke tangan kita sekarang hanya sedikit. Sebagian darinya adalah buku-buku yang telah diterjemahkan ke dalam Latin dan Yahudi. Sebagian besar karya Ibn Rushd musnah bertahun-tahun terakhir hidupnya, yaitu ketika dirinya diterpa fitnah, di mana penguasa yang dikarenakan dorongan dan dukungan para ulama atau mereka yang disebut sebagai agamawan memusuhinya karena pergumulannya dengan filsafat, menganggap Ibnu Rus telah menyeleweng dari akidah yang benar. Maka beberapa tokoh yang dituduh telah mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu kuno, ulum al-awail, diasingkan dan buku-bukunya pun dibakar atas perintah khalifah. Kecuali buku-buku tentang kedokteran, hitung matematika, dan astronomi. Karangannya meliputi berbagai-bagai ilmu, seperti fiqh, usul, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, akhlak, dan filsafat. Tidak kurang dari 10.000 lembar yang telah ditulisnya. Buku-bukunya ada kalanya merupakan karangan sendiri, atau ulasan, atau ringkasan. Karena sangat tinggi penghargaannya terhadap Aristoteles, maka tidak mengherankan kalau ia memberikan perhatiannya yang besar untuk mengulaskan dan meringkaskan filsafat Aristoteles. Buku-buku lain yang telah diulasnya ialah buku-buku karangan Platon, Iskandar Aprodisias, Platinus, Galinus, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Bajjah. Ibn Rushd adalah seorang filosof Muslim terbesar di Barat pada abad pertengahan. Demikian juga pengakuan Henry Corbin, dan pada masa Ibn Rushd itu filsafat Islam mencapai puncaknya. Ia termasuk salah satu tokoh pemikir yang sangat produktif. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang, seperti filsafat, kalam, fikih, falak, nahwu, dan kedokteran. Di antara karangan-karangannya dalam soal filsafat ialah 1. Tahafutul Tahafut. Kitab ini berupaya menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan terhadap Al-Ghazali. Tahafut lebih luas daripada Fashl dalam menegaskan keunggulan agama yang didasarkan pada wahyu atas akal yang dikaitkan dengan agama yang murni rasional. Akan tetapi,
Tahafut juga setia kepada Fashil, melalui pandangan terhadap diri Nabi yang mempunyai akal aktif untuk melihat gambaran-gambaran secara rasional. Seperti halnya juga para filsuf, dan yang mengubah gambaran-gambaran tersebut dengan mengubah imajinasi menjadi simbol-simbol yang sesuai kebutuhan orang awam. Dengan demikian, rasionalisme religius Ibnu Rushd bukan sekedar reduksionisme, seperti halnya paham Al-Muwahhidun. Ini merupakan keyakinan pada kemungkinan untuk membangun kemabli rantai penalaran secara a posteriori. 2. Risalah Fitea Aluki Ilmillahi an Adamitea Alukihi Bil Juziyat. 3. Tafsiru Ma'abadat Tabiat. 4. Fashlul Makal fi Ma Bainal Hima'ah Wasisyirah Minal Itishal. Ilmu kalam, berisi keterangan yang menunjukkan adanya persesuaian antara filsafat dan syariah. 5. Al-Kashfu an Manahjil Adilak fi Akaidi Ahli Millah. 6. Naqdu Nadrariyat Ibnu Sina Anil Mukmin Lidzatihi wal Mukmin Ligharihi. 7. Risalah fil Wujudil Azali wal Wujudil Muakkad. 8. Risalah fil Akli wal Ma Kuili Bidayatul Mujtahid. Ilmu fiqh yang berisi perbandingan mazhab dalam fiqh dengan menyebutkan alasan masing-masing. Mengenai ijma ini, tidak satupun karya Ibn Rushd yang secara khusus membicarakannya. Pandangannya mengenai ijma tersebar di berbagai karyanya seperti dalam Bidayat Al-Mujtahid dan Fashl Al-Makal secara acak. Ibn Rushd menganggap ijma sebagai sumber hukum Islam yang tidak berdiri sendiri, yakni bahwa ijma bias abas sebagai sumber hukum apabila ada sandaran salah satu atau lebih sumber hukum Islam yang lain yaitu Al-Quran, hadits dan ijtihad. Hal ini dinyatakan dalam Bidayatul Al-Mujtahid. Dengan mengikuti tradisi para mujtahid, Ibn Rushd membagi ijma menjadi 2 jenis. Pertama, ijma yang terjadi karena kebulatan suara dari para mujtahid dan masyarakat umum mengenai hal-hal yang fundamental dalam Islam seperti mengenai sholat, zakat, dan sebagainya. Kedua, ijma yang terjadi karena konsensus dari para mujtahid sendiri. Dalam hal ini orang umum secara otomatis menyetujui konsensus para mujtahid tersebut. Ijma jenis kedua ini berkenaan dengan hal-hal yang tidak fundamental dalam Islam tetapi hanya rincian-rincian dari fundamental-fundamental tersebut. Atas dasar itu semua, Ibn Rushd menunjukkan adanya nas dalam syarah di mana terjadi ijma kaum muslimin untuk berpegang kepada arti lahirnya. Ada nas yang lain di mana ijma mereka sepakat untuk mentawilnya dan nas yang lain lagi di mana ijma mereka memutuskan bahwa nas itu diperselisihkan apakah perlu ditawil atau tidak. Lebih lanjut Ibn Rushd menyatakan bahwa ijma hanya bisa terjadi pada hal-hal yang praktis, tidak pada hal-hal yang bisa teoritis. Memang pada awalnya, Ibn Rushd seakan-akan menyebut kemungkinan adanya ijma pada hal-hal teoritis itu dengan syarat-syarat tertentu yang dia sebutkan. Namun setelah disimak dengan seksama syarat-syarat tersebut, ternyata lebih menunjukkan kepada ketidakmungkinan. Dan itu bisa dilihat dari kesimpulan yang diambilnya. Manahij al-Adillah fi Akaidi al-Almillah, Ilmu Kalam. Buku ini menguraikan tentang pendirian aliran ilmu kalam dan hikmah-hikmahnya. Berikut ini adalah karya-karya Ibn Rushd yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, terutama dari Mausu'ab al-Falsafah dan Ibn Rushd wa al-Rushdiyah, atau kecuali jika disebutkan sumber lain. 1. Kitab Al-Kulliyat fi Al-Tib. Buku dalam bidang kedokteran ini ditulis sebelum tahun 1162,
558 Hijriah. 2 Kitab Al-Hiyawan diselesaikan di Sheffield pada tahun 1169, 565 Hijriah. 3 Syarh Kitab Al-Burhan, ulasan buku Demonstrationi, di kota Sheffield pada tahun 1170, 566 Hijriah. 4 Syarh Al-Sama wa Al-Alam, ulasan buku De Caelo et Mundo, di Sheffield pada tahun 1171, 567 Hijriah. 5 Talbis Kitab Al-Hatabah, ringkasan buku Rhetorica, di Cordova pada tahun 1174, 570 Hijriah. 6 Talhis Kitab Al-Syi'r, ringkasan buku Poetica, di Cordova pada tahun 1174, 570 Hijriah. 7 Talhis Ma'bad al-Tabi'ah, ringkasan buku Metafisika, di Cordova pada tahun 1174, 570 Hijriah. 8 Talhis Kitab Al-Akhlaq li Aristotelis, ringkasan buku Ethica Nicomachea, pada tahun 1176, 572 Hijriah. 9 Beberapa bagian dari Kitab Al-Jirm Al-Samawi, Benda-benda Langit, ditulis di Marakisi pada tahun 1178, 574 Hijriah, dan diselesaikannya di Sheffield pada tahun 1179, 575 Hijriah. 10 Talhis Kitab Al-Himyat karya Galen, pada tahun 1193, 589 Hijriah. 11 Persoalan-persoalan logika, Al-Mantik, ditulis pada saat menjalani pembuangan di Lucena, tahun 1195, 592 Hijriah. 12 Syarh Kitan Al-Nafs, teks berbahasa Arab separuhnya telah hilang, dan yang ada dalam terjemahan bahasa Latin sebanyak 6 juz. 12 Syarh Al-Sama Al-Tabi'i, ulasan atas buku Pisica, ditulis pada tahun 1186, 582 Hijriah. 13 Talhis Madhal Furfurius, ringkasan buku pengantar logika karya Porphyry, manuskrip terdapat di Leiden dan di Florence. 15 Talhis Kitab Al-Makulat, ringkasan buku Categoriae, manuskrip terdapat di Leiden dan Florence. Teks berbahasa Arab diterbitkan oleh Maurice Bouygues di Beirut tahun 1932. 16 Talhis Kitab Al-Ibarah, manuskrip terdapat di Leiden dan Florence. 17 Talhis Kitab Al-Qiyas, manuskrip terdapat di Leiden dan Florence. 18 Talhis Kitab Al-Burhan li Aristu, manuskrip terdapat di Leiden dan Florence. 19 Talhis Kitab Al-Jadal, manuskrip terdapat di Leiden dan Florence, dan diterbitkan di Kairo tahun 1980. 20 Talhis Kitab Al-Safsathah, ringkasan buku Sophistica, manuskrip terdapat di Leiden dan Florence. 21 Talhis Al-Sama Al-Tabi'i, ringkasan buku Pisica, ditulis di Sheffield pada tahun 1170, 566 Hijriah. Dalam bahasa Latin buku ini dikenal sebagai terdapat di Museum Britania nomor 9061. 22 Talhis Kitab Al-Haswa Al-Mahsus, ditulis pada tahun 1170, 566 Hijriah. Manuskrip terdapat di Perpustakaan Ayasofya Istanbul,
dan di Perpustakaan Nasional Paris dalam bentuk manuskrip dengan huruf Ibrani. 23 Tahafut al-Tahafut. Buku ini merupakan buku Ibn Rushd yang paling terkenal karena isinya bertujuan menyanggah serangan Al-Ghazali terhadap para filosof dan upayanya untuk membela filsafat. Diterbitkan di Kairo bersama buku Tahafut al-Falasifah karya Al-Ghazali dan Tahafut al-Falasifah karya Hawjahzadeh oleh Al-Matba'ah Al-Alamiyah pada tahun 1885 dari manuskrip Istanbul. 24. Fashl al-Makal fi Bain al-Hikmah wa al-Syari'ah min wa al-Itishal. 25. Al-Kasif an Manahij al-Adillah fi Aqaidi al-Millah, ditulis di Seville pada tahun 1179, 575 Hijriah. 26. Dhaminah Limas Alah al-Ilm al-Qadim, merupakan apendiks yang terdapat pada buku Fashl al-Makal. 27. Makalah fi Itishal al-Aql Bai al-Insan, manuskrip terdapat di Escorial. 28. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid dalam bidang fikih, telah diterbitkan berulang-ulang di Kairo, Beirut, dan beberapa tempat lain. 29. Syarh al-Urjuzah li Ibn Sina, yakni uraian yang dibuat untuk mengulas bait-bait syair Ibn Sina mengenai kedokteran. 30. Masalah mengenai penolakannya terhadap Ibn Sina yang membagi maujudat menjadi mungkin, ala al-itlaq, the absolutely possible. 31. Kitab yang berbicara mengenai penolakan Al-Farabi terhadap Aristoteles tentang tartib, tatanan, kawanin al-barahin, aturan pembuktian, dan al-hudud, batasan, dalam analitika posteriora. 32. Kitab Al-Atsar al-Uyyah, Meteorologica. 33. Kitab Al-Kaun wa al-Fasad, Degeneratione et Corruptione. Buku-buku yang dikarang oleh Ibn Rushd banyak sekali dari berbagai disiplin ilmu, filsafat, kedokteran, politik, fikih, dan masalah-masalah agama. Sebagian karya-karyanya banyak yang hilang dan ada juga yang dibakar dikarenakan beberapa sebab diantaranya. Pertama, tulisan-tulisannya yang asli bahasa Arab mengandung anti-filsafat dan filosof. Kedua, di timur ilmu dan filsafat mulai dikurbankan demi berkembangnya gerakan-gerakan mistis dan keagamaan. Akibat dari pertarungan antara kaum agamawan dan filosof mengakibatkan Ibn Rushd mendapatkan celaan dan siksaan serta diusirnya dia dari tanah kelahirannya sampai-sampai beliau dianggap sebagai mulhid. Latar belakang dari pertarungan itu hanya untuk mendapatkan kekuasaan politik. Buku ini memuat pandangan kontroversial Ibn Rushd yang pernah menggemparkan dunia Eropa pertengahan abad ke-13. Satu buku lainnya yang juga penting dalam bidang hukum Islam fiqh adalah Bidayah al-Mujtahid, permulaan bagi mujtahid. Buku ini merupakan suatu studi perbandingan hukum Islam, di mana di dalamnya diuraikan pendapat Ibn Rushd dengan mengemukakan pendapat-pendapat imam-imam mazhab. 2. Kitab Al-Kulliyat fi al-Tib telah diterjemahkan dalam bahasa Latin dengan judul Colliget. 3. Dhamimah li Masalah Al-Qadim. Antara karya besar pernah dihasilkan Ibn Rushd ialah Kulliyah fi Tib yang mengandungi 16 jilid ilmu perubatan secara umum, Mabadil Falsafah, pengantar ilmu falsafah, Tafsir Urjuza yang membicarakan perubatan dan tauhid. Karya lain, Taslul, buku mengenai ilmu kalam, Kashful Adillah yang mengungkap persoalan falsafah dan agama,
dan Muwafaqatil Hikmah wal Syariah yang menyentuh persamaan antara falsafah dengan agama. Beliau juga telah menulis sebuah buku mengenai musik yang diberi judul The Anima Aristoteles, Commentary on the Aristoteles The Animo. Sebelum meninggal dunia, beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al-Taisir. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris dengan judul Facilitation of Treatment. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Spanyol. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah, perubatan, ilmu kalam, falak, fiqh, musik, kaji bintang, tata bahasa, dan nahwu. Karya tulisan beliau membuktikan penguasaan Ibnu Rushd dalam berbagai bidang dan cabang ilmu sehingga usaha untuk menerjemahkan tulisannya dilakukan ke dalam bahasa lain. Buku kuliah Fiqh diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1255 oleh Bonaccosa. Buku itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul General Rules of Medicine. Hasil pemikiran yang dimuatkan dalam tulisannya, terutama dalam bidang falsafah, mempengaruhi ahli falsafah barat. Wallahu a'lamu bishawab.